Says she, you all must be the change you wish to see. If I talk must speak, by my walk is weak, show me just how to be the change I wish to see. Ya, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu dan juga adik-adik sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua pada kegiatan hari ini. Nah, di sini nanti kita akan mengikuti kegiatan konferensi kasus. Konferensi kasus itu nantinya kita akan membahas permasalahan dari siswa kita ya. Nah, topik permasalahan yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini yaitu adalah si Faiz ya. Si Faiz itu merupakan siswa kelas 7C dan dia melakukan kenakalan seperti memalak temannya dan juga melakukan kenakalan yang lainnya yang nantinya akan kita ketahui setelah kita mengikuti kegiatan ini ya. Nah, di sini nanti sebelum acara kita lanjutkan, perkenalkanlah saya akan memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Desi, saya adalah seorang konselor ataupun guru BK di sekolah ini. Kemudian di sebelah saya adalah Bu Siti. Bu Siti adalah guru matematika Faiz. Kemudian sebelahnya Ibu Siti adalah Bapak Taufik yang merupakan wali kelas dari Faiz itu tadi. Dan kemudian sebelahnya Bapak Taufik ada Ibu Yeti. Ibu Yeti ini adalah guru olahraga Faiz. Kemudian sebelah kanan saya adalah Dimas yang merupakan korban pemalakan si Faiz ya. Kemudian sebelahnya Dimas ada Badrun, adalah teman dekat dari Faiz. Kemudian sebelahnya Badrun adalah Bapak Fani yang merupakan bapaknya Faiz ya. Selamat siang. Baiklah, sekarang acara akan kita mulai ya. Di sini saya akan melaporkan fakta mengenai permasalahan yang dialami oleh Faiz itu sendiri. Yang pertama, si Faiz itu adalah siswa kelas 7C yang pada saat 4 bulan pertama setelah dia masuk sekolah ini, dia tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa dia memiliki masalah. Kemudian setelah 3 bulan terakhir, saya mendapatkan informasi dari beberapa siswa dan juga guru di sini bahwa ternyata Faiz itu adalah anak yang sering memalak temannya dan juga Faiz itu adalah siswa yang ketahuan merokok saat pelajaran matematika ya. Kemudian Faiz juga sering membolos sekolah dan juga Faiz ternyata pernah menginjak-injak baju dinas ya pada saat pelajaran olahraga. Nah, kenapa konferensi kasus ini kita adakan? Karena di sini saya sudah mencoba mengatasi permasalahan si Faiz itu dengan cara memberikan pelayanan yaitu berupa konseling individu beberapa kali dengan Faiz dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah menasihati Faiz agar dia itu merubah sikapnya. Namun si Faiz belum menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah berubah gitu ya. Dan di sini nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Anda semuanya yang ada di sini untuk memberikan informasi lebih lanjut lagi mengenai kenakalan yang dilakukan oleh Faiz baik pada temannya dan juga yang sudah diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Nah, di sini mungkin saya akan meminta Ibu Siti terlebih dahulu untuk melaporkan kejadian Faiz selama pelajaran matematika dan dia ketahuan merokok di WC ya Bu ya. Silahkan Ibu Siti melaporkan. Ya, terima kasih Bu Siti. Selamat siang Bapak-bapak semuanya di sini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya guru matematikanya Faiz. Kemarin waktu saya mengajar di kelas Faiz jam terakhir, waktu pelajaran pertama saya memberi materi tentang aljabar, kemudian waktu jam kedua saya memberi tugas kepada anak-anak. Tapi saat saya memberi materi kepada anak-anak di kelasnya Faiz ini, sekali saya melihat Faiz ini terlihat tidak tenang gitu Bu. Terlihat dia itu pengennya melihat keluar terus, pengen nggak konsentrasi dengan apa yang saya terangkan di kelas itu. Terus waktu jam kedua si Faiz ini minta izin ke belakang. Setelah itu saya pergi ke kantor untuk mengambil sepeda dan saya saat mau kembali ke kelas saya melihat di kamar mandi cowok itu ada asapnya dan saya penasaran itu asap apa dan
saya datang ke kamar mandi dan saya melihat Faiz sedang merokok di situ. Dan seketika itu juga saya menasihati si Faiz kalau perbuatan itu tidak baik dilakukan oleh seorang siswa SMP masih kelas 1 merokok di sekolahan. Dan kemarin saya juga sudah melaporkan Bu Desi tentang kejadian ini dan laporan saya. Terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Siti yang telah memberikan informasi mengenai fakta bagaimana Faiz itu sendiri ketahuan merokok pada saat dia belajar matematika. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi, selain dia itu ketahuan merokok, Faiz tersebut juga pernah membolos beberapa kali pada saat sekolah ya. Dan di sini saya sudah hadirkan Pak Taufik yang nantinya akan memberikan informasi mengenai Faiz dalam sekolah ini. Dan waktu dapat saya persilakan kepada Bapak Taufik. Ya, terima kasih Bu Desi atas waktu dan tempat yang telah diberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan informasi tentang anak wanita yang bernama Faiz atau Faizun ini. Seperti yang Ibu Desi bilang tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa selama 3 bulan pertama Faiz sekolah di SMP kita, dia tidak menunjukkan gejala-gejala apapun tentang kenakalan. Setelah itu saya mendengar informasi dari Bu Desi datang kepada saya memberikan informasi tersebut seperti pemalakan yang telah dilakukan Faiz, terus merokok di WC, juga menginjak baju olahraga temannya. Saya jujur sebagai wali kelas kaget karena nilainya Faiz juga nggak jelek-jelek amat, di atas rata-rata istilahnya. Terus juga untuk memastikan kebenaran hal tersebut, saya istilahnya menggali informasi atau menanyai salah seorang murid saya ada di sini namanya Dimas. Saya bertanya kepada dia apakah betul seperti yang diutarakan oleh Bu Desi. Ternyata benar. Terus saya juga lihat di absen ternyata si Faiz ini sudah 5 kali membolos atau istilahnya tanpa keterangan. Itu yang tanpa keterangan, belum yang alasan yang lain, misalnya izin sakit dan sebagainya. Pernah juga saya melihat atau istilahnya memergoki si Faiz ini ada di sudut kelas, di kelas 7C itu. Dia sedang memegang kerah baju temannya, namanya siapa saya lupa. Ternyata dia juga memalak si anak tersebut, saya lupa namanya, sambil istilah mengancam dengan kekerasan. Ternyata Faiz ini selain memalak, dia juga melakukan kekerasan bila temannya ini nggak mau dipalak. Untuk itu saya sebagai wali kelas di sini memohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, temannya Faiz yang ada di sini, bapaknya. Kita bekerja sama untuk istilahnya membuat Faiz lebih baik lagi. Saya juga sadar selama 10 tahun saya bekerja di sekolah ini banyak juga kegiatan kenakalan. Sudah lupa lah istilah SMP melakukan kenakalan. Tetapi agar tidak menjadi masalah di kemudian harinya, sebaiknya kita sama-sama membina agar Faiz ini bisa diluruskan kembali. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih pada Bapak Taufik yang telah memberikan banyak informasi tentang apa sih Faiz itu sendiri ya. Dan saya simpulkan dari yang Bapak Taufik bicarakan, ternyata si Faiz memang benar-benar ketahuan memalak ya. Dan Pak Taufik sendiri juga melihat faktanya pada saat si Faiz tersebut memalak temannya dan dia juga ingin melakukan kekerasan terhadap temannya ya. Gitu. Dan juga Faiz itu sering tidak masuk sekolah 5 kali ya Pak ya. 5 kali itu yang tanpa keterangan, belum lagi yang izin ataupun izin sakit gitu ya. Berarti jelas sekali bahwa si Faiz ternyata memang benar-benar memalak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Faiz tidak hanya melakukan pemalakan, dia juga kekerasan terhadap temannya dan juga tidak ketahuan merokok di WC ya, ya. Tapi si Faiz itu ketahuan menginjak-injak baju temannya sendiri pada saat olahraga. Nah, di sini saya sudah hadirkan Bu Yeti dan juga Dimas. Dan Bu Yeti ini adalah guru olahraga si Faiz dan Dimas sendiri adalah korban ya. Korban si Faiz
bajunya yang diinjak-injak oleh si Faiz. Nah, saya akan mempersilahkan Bu Yeti terlebih dahulu untuk melaporkan kejadian pada saat Faiz menginjak-injak baju Dimas, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Dimas yang akan memberikan informasi. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Bu Yeti atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku guru olahraga akan memberikan informasi tambahan tentang kejadian yang dilakukan oleh Faiz. Jadi waktu itu Dimas melapor pada saya kalau baju olahraganya diinjak-injak oleh Faiz karena waktu Faiz meminta uang pada Dimas tidak memberikannya. Lalu saya menemui Faiz dan memberikan sedikit nasihat bahwa kalau dia melakukan pemalakan tersebut, dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Tetapi pada kenyataannya Faiz tetap masih melakukan pemalakan tersebut. Untuk lebih jelasnya di sini ada Dimas selaku teman yang dipalak dan sekaligus yang diinjak-injak bajunya akan memberikan informasi tambahan. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengundang saya untuk melaporkan kejadian Faiz yang menginjak baju saya. Jadi pada waktu olahraga itu Faiz meminta uang pada saya, tapi dengan nada yang tidak kasar. Terus ya saya tidak memberi uang kepada Faiz ya, karena uang saku saya juga mepet. Terus dia tetap memaksa, terus dengan nada yang agak kasar, dan dia juga mengancam kepada saya kalau saya tidak ngasih uang kepada Faiz, baju olahraga saya akan diinjak. Tapi saya cuma diam aja. Terus tiba-tiba itu Faiz itu narik baju saya, terus dia injak-injak sampai kotor. Tapi saya juga diam aja, terus saya pergi gitu aja. Ya saya juga takut kalau masalahnya berlarut-larut. Mungkin ini yang bisa saya laporkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeti dan juga Dimas yang telah memberikan informasi tambahan mengenai peristiwa pada saat jam pelajaran olahraga ya. Dan yang dapat saya simpulkan dari informasi yang diberikan Ibu Yeti dan juga Dimas, ternyata Faiz itu yang pertama dia itu melakukan pemalakan kepada Dimas terlebih dahulu sebelum dia menginjak-injak baju Dimas. Nah, setelah Dimas tidak mau mengasihkan uang kepada Faiz marah, kemudian dia langsung menginjak-injak bajunya Dimas gitu ya. Nah, di sini saya juga menghadirkan Badrun selaku teman Faiz itu sendiri. Nantinya kita akan mengetahui informasi lebih lanjut lagi mengenai kegiatan sehari-hari Faiz selama di sekolah, karena Badrun ini kebetulan teman dekatnya Faiz pada saat di sekolah gitu ya Badrun. Nah, sekarang saya persilahkan Badrun untuk memberikan informasinya kepada kami semuanya. Terima kasih Ibu. Saya memang teman dekatnya Faizun. Saya itu sudah berteman sama Faizun itu sejak pertama masuk SMP. Tadi memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak atau Ibu dan juga Dimas. Faizun itu memang terkadang suka memalak temannya, tapi dia memalak temannya itu bukan atas dasar uang sakunya kurang, ya. Tapi sebenarnya dia itu memalak teman-temannya agar ditakuti sama teman-temannya dulu, dan juga ingin menguasai, dengan kata lain ingin jadi ketua geng. Dan dari hasil palakan itu dia tidak gunakan untuk hal negatif. Ya mungkin itu tadi yang salah satunya ya nggak terlalu parah lah, ya, seperti tadi yang dikatakan sama Ibu tadi, mengetahui bahwa dia itu merokok di kamar mandi. Dan terkadang juga saya sering ditraktir dari hasil palakan itu Bu. Tapi gimana Bu ya, saya juga selaku teman baiknya Faizun, terkadang saya juga memberi arahan atau bilang pada Faizun lah bahwa tindakan yang dia lakukan itu tidak baik. Tapi ya bagaimana lagi, dia itu tidak pernah menghiraukan perkataan saya Bu. Tapi ya biar bagaimanapun saya tetap berteman dengan dia Bu, karena dia sama ini masih baik dengan saya Bu. Ya, terima kasih Badrun telah memberikan informasi tambahan kepada kita semua, dan dapat saya simpulkan dan mengenai latar belakang Faiz itu memalak cukup membuat saya kaget ya, karena setahu saya siswa itu memalak karena mungkin uang sakunya kurang ya, dari segi ekonominya mohon maaf kurang. Tapi ternyata dari keterangan Badrun, si Faiz itu memalak karena dia ingin dikatakan hebat oleh teman-temannya sendiri. Nah, itu membuat saya cukup terkejut ya.
Nah, di sini dapat saya simpulkan dari beberapa informasi yang dikemukakan oleh Bapak dan Ibu dan juga siswa-siswa kami, ternyata memang benar ya Pak ya, si Faiz tersebut melakukan kegiatan-kegiatan ataupun kenakalan yang saya sebutkan tadi, seperti ketahuan merokok di WC, kemudian membolos sekolah, mengelak temannya, dan juga sempat melakukan kekerasan pada Dimas gitu ya. Dan di sini saya akan bertanya lebih lanjut lagi mengenai kehidupan sehari-hari Faiz pada saat di rumah gitu ya Pak ya. Dan silakan Pak Fani memberikan informasi tentang kegiatan Faiz selama di rumah. Terima kasih karena Bapak Ibu dan teman-teman sudah menyampaikan mengenai perilaku anak saya. Sebelumnya saya juga ingin mengakui bahwa saya memberi uang saku kepada Faiz itu saya kira cukup. Tapi bila saya tanyakan gimana uang sakunya kurang apa tidak, dia tidak mau menjawab karena saya akui si Pak Izun itu tidak mau terbuka dengan keluarganya. Waktu ibunya menanyakan gimana, apa ada masalah mulai sekolah ini, dia menjawab tidak ada apa-apa. Dan dia hanya anak pertama, anak tunggal maksudnya, anak tunggal, dan saya rasa dia ingin sikap berkuasa dan menguasai teman-temannya itu memang benar. Saya sebagai orang tuanya, terutama saya bapaknya ini, kalau bekerja itu dari pagi sampai sore, ibunya juga, bahkan sampai hari Minggu loh, saya juga masih bekerja dengan ibunya Pak Izin. Sehingga kalau kami ketemu tuh dari sore sampai pagi aja, malam kan otomatis tidur, kami tidak bisa berkomunikasi. Mungkin kalau saya menangkap permasalahan yang timbul akibat dari masalah Pak Izin itu tadi, kurangnya komunikasi antara kita. Saya sebagai orang tua akan mencoba mengkomunikasikannya lagi kepada Pak Ibu mengenai apa yang dirasakan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih pada Bapak Fani. Dan ternyata Bapak Fani pun juga tidak tahu ya, dan juga kaget ternyata anaknya itu bernama Faiz melakukan pemalakan kepada teman-temannya dan juga melakukan bentuk kenakalan seperti yang kita berikan informasi tadi. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa kegiatan konferensi ini, kasus ini dilakukan untuk membicarakan permasalahan Faiz dan juga mengatasi permasalahan yang dialami oleh Faiz sendiri. Di sini nanti saya akan meminta bantuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga adik semuanya, gimana baiknya masalah Faiz ini kita selesaikan bersama. Karena pada sebelumnya saya sudah memberikan konseling individu dan juga ada beberapa bapak dan ibu sudah memberikan nasihat kepada Faiz, namun usaha tersebut belum membuahkan hasil. Nah, di sini saya harapkan nanti kita menemukan jalan solusi ataupun jalan keluar bagi permasalahan Faiz itu sendiri. Nanti bagi bapak ataupun ibu maupun nanti adik di sini yang akan mengungkapkan pendapatnya mengenai jalan keluar mana baiknya yang akan kita lakukan, silahkan diberikan kepada kami semua dan kita bicarakan bersama gitu ya. Mungkin dari bapak atau ibu dulu yang akan memberikan masukan mengenai permasalahan ini baiknya bagaimana. Mungkin dari saya ya Bu. Iya. Mungkin kalau dari saya, bagaimana kalau seandainya si Faiz ini kita masukkan dalam kelompok belajar agar si Faiz ini juga banyak mempunyai teman dan bisa bekerja sama dengan temannya dan dapat menghormati teman-temannya, tidak memalak dan tidak menginjak-injak seenak-enaknya baju temannya tadi baju olahraga. Mungkin dengan Faiz ikut kelompok belajar ini, Faiz juga bisa berpikir kalau dia itu tidak harus memalak temannya, menginjak-injak baju temannya biar bisa dikatakan hebat. Lebih baik punya teman daripada dia dijauhi teman-temannya dan dia dikatakan hebat tapi tidak punya teman. Mungkin seperti itu. Ya, jadi saya bisa menambahkan sedikit. Menurut saya pendapatnya dari Bu Siti ini sudah bagus. Oke, namun yang saya takutkan kan si Faiz ini memiliki sisi negatif, yaitu ingin menguasai teman-temannya. Suatu ketika Faiz berada dalam situasi di mana dia berada dalam satu kelompok beserta teman-temannya, nanti saya takutkan kalau si Faiz ini keluar sisi negatifnya, yaitu ingin menguasai teman-teman yang ada di dalam kelompok tersebut. Seperti itu. Ini ada solusinya begitu.
Ya, jadi dari Bu Siti tadi, Bu Siti menyarankan kalau ada baiknya Faiz diikutsertakan dalam kegiatan kelompok. Nah, dalam kegiatan kelompok tersebut nantinya Faiz akan bekerja sama atau mau belajar menghargai temannya dengan cara mengerjakan tugas-tugas kelompok yang nantinya akan diberikan kepada guru-guru gitu ya. Namun yang tadi yang diungkapkan oleh Bapak Taufik juga memiliki sisi negatif dari cara tersebut ya. Nanti ditakutkan kalau si Faiz tersebut kita gabungkan dalam suatu kelompok, dia akan lebih ingin menguasai teman-temannya gitu ya Pak ya. Ya, mungkin dari dua solusi ini kita belum bisa menarik kesimpulan ya, karena tadi ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Mungkin dari Ibu Yeti ataupun adik-adik dan juga Bapak Faiz sendiri bisa memberikan pendapatnya mengenai permasalahan ini. Kalau menurut saya ya, saya lebih setuju dengan pendapatnya Bu Siti. Ya, karena di samping mudah bisa dipantau, juga mungkin di dalam kelompok itu si Faiz juga menghormati teman-temannya, bisa dapat bekerjasama lagi. Iya. Ya, jadi Biati juga setuju ya mengenai pendapatnya Bu Siti yang akan mengikut sertakan si Faiz dalam kegiatan kelompok ya. Ya, jadi kalau dapat saya simpulkan, memang ya tidak sulit untuk mengubah perilaku si anak tersebut yang tadinya dia sering memalak teman-temannya dan juga dia itu banyak sekali permasalahannya seperti dia dihindari oleh kelompok. Kalau kita ikut sertakan dalam kegiatan kelompok itu sangat sulit sekali untuk Faiz terima oleh teman-temannya sendiri gitu ya. Ya, mungkin ada pendapat lain bagaimana ya caranya untuk mengatasi permasalahan ini, mungkin diberikan solusi apa lagi gitu. Mungkin dari Pak Taufik ataupun Bu. Ya, saya akan menambahkan lagi. Ya. Kita tahu kalau si Faiz biasanya melakukan tindakan memalak itu pada saat kita tidak mengawasi. Iya. Atau bahkan saat istirahat atau saat pulang sekolah, saat kita lengah atau saat kita sudah berada di kantor ya Bu ya. Iya. Untuk itu saya saat ini mendukung juga untuk lebih kita masukkan ke dalam kegiatan belajar kelompok dengan metode-metode yang sudah kita sering lakukan di dalam kegiatan kelompok seperti memberikan permainan atau melatih kerjasama antar kelompok. Nanti mungkin si Faiz ini bisa terbina kerjasamanya dengan teman-temannya, bisa terbina lebih akrab lagi, sehingga membuat si Faiz ini tidak tega untuk memalak teman. Itu yang ada di dalam kelas saja untuk sementara ini. Baik, sehingga kita tidak perlu melakukan pengawasan pada saat istirahat maupun pulang sekolah, karena Faiz sudah tidak tega untuk memalak si teman-temannya. Ya minimal satu kelas dulu lah kita bisa mengcover si Faiz. Ya, jadi Bapak Taufik juga mungkin nanti kita rencananya begini ya. Nanti setiap guru ya kita akan bicarakan dengan guru-guru yang mengajar si Faiz itu sendiri. Nantinya kita akan memberitahu bahwa dalam kegiatan belajar mengajar Faiz itu akan diikutsertakan dalam sebuah kelompok gitu ya. Dan nantinya dalam situasi kelompok tersebut Faiz dapat bisa menghargai teman-temannya, karena Faiz ini akan diawasi oleh gurunya sendiri pada saat di kelas, dan juga dia juga harus dituntut untuk bekerja sama pada teman-temannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu gurunya. Dan saya juga sangat setuju mengenai pendapat tersebut. Namun lebih baiknya kita juga minta pendapat kepada teman-temannya sendiri, bagaimana kalau misalnya si Faiz itu kita terapkan dalam kelompok, misalnya kita terapkan dalam kelompok Dimas ataupun Bedrennya sendiri. Coba Dimas, gimana pendapat kamu? Kalau saya sendiri, pribadi saya ya jujur saja nggak ada dendam sama Faiz atas kelakuan yang kemarin itu. Saya juga setuju dan mendukung kalau Faiz itu berubah menjadi pribadi yang baik dan punya banyak teman. Ya, kalau saya rasa ya kalau dimasukkan ke dalam kelompok belajar itu ide yang bagus. Iya.
Untuk Fadil sendiri gimana? Ya mungkin saya juga sependapat dengan dikatakan sama Bapak dan Ibu dan juga Dimas. Saya juga sebagai temannya yang baik, saya juga tidak mau teman saya itu Faizul dikenal atau dicap sebagai siswa yang nakal. Jadi ya saya mungkin bisa memasukkan saya ke tadi Bu ya, kelompok belajar Bu ya. Dan saya satu kelompok dengan Faizul biar bagaimana saya itu bisa memantau perkembangan dia, dan juga kalau seandainya dia melakukan hal-hal yang tadi memalak itu biasa bisa menasihati dia juga memberikan nasihat lah. Ya, di sini tadi sudah ada beberapa pendapat untuk menyelesaikan permasalahan Faiz ya. Jadi Faiz akan diikutsertakan dengan kegiatan kelompok. Nah di sini juga ada Bapak Fani yang tentunya akan menginginkan bahwa si Faiz itu dapat diatasi permasalahannya melalui kegiatan ini ya. Nah untuk Pak Fani sendiri mungkin ada pendapat lain ataupun harapan-harapan dari Bapak Fani mengenai Faiz? Terima kasih Bapak Ibu teman-teman dari Faizul. Selain usaha yang dilakukan di sekolah, tentunya saya sebagai orang tua bisa mengawasinya di rumah lebih intensif lagi. Karena bagaimanapun keseharian si Faiz ini tidak hanya di sekolah atau tidak hanya di rumah saja, tapi ya di sekolah dan di rumah. Saya akan mencoba mengajak dia berbicara terbuka supaya nanti bisa mudah saya nasihati, dan nanti perkembangannya saya akan melaporkan lagi kepada Bu Desi wali kelas atau pihak sekolah ini. Terima kasih. Ya, jadi dari Bapak Fani tadi mungkin di rumah Bapak Fani akan lebih memberikan pengawasan kepada si Faiz sendiri, sehingga apabila Faiz itu mendapatkan keluhan ataupun permasalahan di sekolah akan dilaporkan kepada Bapak Fani ya. Nah Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian, tadi rencana yang akan kita usulkan untuk mengatasi permasalahan si Faiz itu tadi yaitu Faiz akan diikutsertakan dalam kegiatan kelompok. Namun dalam suatu rencana itu pasti ada kendala dan juga ada sisi positif dan juga ada negatifnya. Nah untuk kendalanya tadi mungkin benar sekali yang dikatakan Bapak Taufik ya. Apabila si Faiz tersebut bergabung dalam kelompok namun dia masih melakukan tindak kekerasan ataupun ingin menguasai temannya, bagaimana nantinya kita akan mengatasi situasi tersebut gitu ya. Ya, untuk solusinya itu sendiri bagaimana ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kalau saya boleh mengusulkan, mungkin memasukkan Faiz ke dalam sebuah kelompok belajar untuk saat ini memang usaha yang harus kita lakukan. Untuk nanti kita lihat aja perkembangannya Bu. Seperti kalau memang Faiz masih melakukan hal tersebut, nanti kita lakukan lagi sebuah, misalnya dalam proses pertemuan atau proses konseling lagi. Lagi pula dalam kegiatan belajar kelompok ini bisa membuat si Faiz merasa nyaman karena dikelilingi oleh teman-temannya. Lagi pula Batun sebagai sahabatnya juga menerima, Dimas juga sudah menerima. Bisa diusahakan lagi membuat rasa nyaman di dalam sebuah kelompok belajar itu. Selain untuk mengentaskan permasalahan yang dari si Faiz, kita juga bisa membina kerjasama kelompok dalam suatu kelas itu. Seperti itu. Karena itu menurut saya memang usaha yang bisa kita lakukan sekarang. Karena itu usaha awal untuk mengubah perilaku dari si Faiz. Ya itu dari pendapat Bapak Taufik, mungkin ada pendapat lain dari Ibu Guru maupun teman-teman dan juga Bapak Fani. Dari Ibu ini gimana mengenai rencana tersebut? Menurut saya rencananya bagaimana kalau kita melakukan rencananya minggu depan. Kita kan terus membentuk kelompok, juga menyiapkan materi-materinya. Ibu Siti sendiri, Ibu itu lebih cepat lebih baik kita lakukan daripada nanti kita undur-undur si Faiznya juga makin banyak korban lagi. Ya, jadi tadi kita sudah membahas bersama untuk mengenai rencana pemecahan dari masalah si Faiz itu sendiri, dan dari pendapat
Anda semuanya, saya dapat simpulkan bahwa nanti tindak lanjut yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengikut sertakan si Faiz dalam sebuah kelompok, dan nantinya kita juga akan mengawasi si Faiz bagaimana perkembangan si Faiz pada saat dia diikut sertakan dalam kelompok gitu ya. Dan dari Bayi sendiri maupun Dimas juga sangat mendukung, dan apabila si Faiz ternyata masih melakukan kegiatan kenakalan tersebut akan melaporkan kepada guru-guru yang bersangkutan gitu ya. Nah, itu tadi suatu rencana yang akan kita lakukan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, rencana tersebut kira-kira akan kita lakukan mulai kapan dan itu akan berakhir sampai kapan sehingga kita bisa mengevaluasi si Faiz itu benar-benar berubah apa enggak gitu. Saya punya ide, Bu. Iya. Benar yang dibilang Bu Yeti tadi, kita mulai dari minggu depan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan Bu Siti juga mengatakan bahwa semakin cepat itu semakin baik. Oke, kita lakukan minggu depan. Yeah. Tapi kita menerapkan itu selama kurang lebih 1 bulan dulu, gimana? 1 bulan. Setelah itu kita lihat perkembangannya dulu, kita evaluasi apakah cara ini efektif. Tetapi saya harap efektif. Ya. Ya. Jadi yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan si Faiz adalah seminggu setelah kegiatan ini berlangsung, si Faiz akan kita ikut sertakan dalam kegiatan kelompok, dan kita akan pantau kegiatan si Faiz selama dalam kelompok itu selama 1 bulan ya. Nantinya kalau 1 bulan si Faiz ternyata belum berubah ya sifatnya, kita akan mengadakan konferensi kasus lagi untuk memecahkan permasalahan si Faiz, bagaimana baiknya untuk menindaklanjuti permasalahan Faiz lagi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak dan juga adik-adik yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Dan nantinya mengenai kegiatan tindak lanjut kita yaitu tadi ya, kita akan mengikut sertakan Faiz selama 1 minggu, dan selama 1 bulan kita akan pantau Faiz bagaimana perkembangannya. Kalau tidak berubah, kita akan melakukan kegiatan konferensi lagi gitu ya. Nah, sekian dari saya. Apabila mungkin ada kesalahan dan juga dari pihak-pihak sekolah dan juga siswa-siswa kami, saya mengucapkan saya minta maaf dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Saya Airi, selamat siang dan terima kasih. I endeavor to shed light on blindness, speak my mind with patience and kindness. You know what I'm doing, I'm scoping for hope. There's no better time than to share with cope. But it's not our own Mama Earth's timeline. We all have our own steady rate of decline to use as a context for our worry. With one more day, would you slow down or hurry? Says she, you all must be the change you wish to see. If I talk must speak, by my walk is weak. Show me just how to be the change I wish to see. Give me a green, green valley and a clean, clean lake. Solar powered homestead so I don't take more than my share of what is there. Make ginger tea to soothe me, dance to music that moves me. It's amazing just what can be found